Untung, tapi vokal ya, vokalis ya? Vokal, aku vokal. Vokal ya? Enak ya kalau vokalis gitu ya, bisa solo ya? Iya, bisa solo. Kalau kamu musisi, bagaimana caranya kalau solo itu? Nggak mungkin ya? Atau mungkin aja? Nggak bisa, No, ya? kecuali kayak Topati mungkin ya. Solo. Ya, dia kan solo gitaris, tapi kan dia namanya udah dulunya. Jadi I think Topati salah satu juga yang keren ya, musisi yang bisa kemana aja. Iya. Yes. Oh, dia bukan karena gitarisnya, tetapi dia sebagai apa ya kalau gitu ya, arranger. Komposer. Dia juga ciptain lagu kan beliau. Jadi dia arranger, komposer, jadi dipakai oleh band-band besar, oleh orkestra, oleh ya penyanyi-penyanyi besar untuk mengaransemen. Ya benar nggak? Iya betul. Lagu-lagunya di aransemen. Soalnya selalu latihannya di sini. Bisa pas banget. Gaya-gayaan kayak nggak kenal ya. Dia selalu di sini sama siapa yang dari Malaysia? Sheila Majid. Nah, Sheila Majid kan juga solo kan? Iya, solo. Gitu. Nah, waktu kamu di set solo itu karena memang kamunya kepengen solo atau karena memang bandnya udah kabur semua? Bandnya banyak kan nggak kabur sih, tapi nggak konsisten ya. Jadi aku tuh dari total itu ada 2 band yang ku bentuk. Jadi awal itu dimulai dengan band bentukanku itu tahun 2004. Namanya bandnya Arules. Jadi gua aja hire tuh orang-orang. Di Bukit di hire sebagai band, bukan sebagai session player. Dan itu kakak beradik? Enggak, belum. Arula. Itu aku masih. Tapi masih udah pakai nama Arules. Namanya Arules. Itu kita bikin satu album. Namanya kita biasanya tuh kendalanya gini sih. Namanya kita lagi promotor. Kan biasanya penghasilnya belum besar ya. Itu iyalah, masih. Nah, di situ kita bisa menilai orang. Konsistensinya sampai mana. Itu banyak komplainnya daripada ini kita senangnya. bicara musisinya. Jadi musisinya komplain. Bukannya sudah susah ada terus gitu. Bukannya sudah ada komitmen bahwa udah terima uang di depan. Ya kita pasti ada terima dong. Nah, udah tahu gitu konsistensinya seperti apa. But then itulah the will of the things that you love. Nah, itu akhirnya bubar mainnya. Jadi berarti mereka passionnya nggak di situ dong ya? Or can I say that gitu maksudnya? Kalau menurutku setengah ya kan? Karena kalau ada passionnya di situ akan terus kan, maksudnya konsistensi itu akan terjadi walaupun ya income-nya masih pas-pasan. Iya. Tapi kan ada hope. Iya. Bahwa kedepannya betul nggak? Betul banget. Nah terus mereka akhirnya bubar bandnya. Aku bubarin jadinya karena juga terus juga dari manajemen kita juga mengalami masalah waktu itu juga. Jadi aku bubarin, aku sudah tidak mau lagi. Terus kita bikin itu Putra Brothers. Karena adik-adikku ini memang semuanya musisi. Putra Brothers ada berapa? Ada kita berempat. 4 orang ya. Dan main musik semua. Aku waktu itu nggak di depan, jadi aku di samping main gitar. Jadi kita dikasih waktu itu beruntung banget karena kita waktu itu ketemu sama Pak Abu Rizal Bakri waktu itu. Pak Abu Rizal mau keluarin buku Anak Sejuta Bintang. Kita beruntung sekali kita dikasih soundtrack itu namanya Anak Sejuta Bintang itu Putra Brothers. Ya di situ kita jalan 1 tahun ya seperti biasa. Jadi dikontrak enggak, kita nggak dikontrak sama Pak Abu Rizal. Jadi Pak Abu Rizal kontrak kita punya produser ya benar lah. Berarti kita benar dikontrak kan. Bandnya maksudnya si Putra Brothers ini. Kita digandeng sama Naga Suara. Oke. Jadi that's sudah amazing. That's amazing. Itu dari memulai kemudian menutup kemudian mulai lagi tapi langsung flying to the sky ya. Yes, we got masuk Antv, all the TV that I've been dreaming of. But at that time aku nggak di depan situ, aku di samping. I believe in my brother that dia akan melakukan vokalnya ya. Tapi ya 1 tahun berjalan habis itu gitu lagi nggak konsisten lagi. Nggak tahu kenapa. Kali ini aku juga bingung. Itu kan brothers ya, kakak beradik kan. Iya. Berarti kan
pada saat kamu memulai dengan kegagalan sebelumnya, itu kan udah dikasih tahu dong. Oh, ini brothers nih, yuk jangan sampai gagal lagi. Dan what is the first commitment? Yes. Nah, that's I don't understand sampai sekarang. Tapi the first time waktu diajak semangat, selalu begitu. Kayaknya yang terjadi sama band sebelumnya juga gitu, semangat. Oh kita recording, oh kita dapat manajemen, oh kita dapat record label, oh we got this. Itu kan agak semangat. But then in the end, selalu di dalam satu perjalanan itu ada yang bikin mereka itu patah semangat ya. Karena I don't know, sometimes that is karena mungkin income-nya nggak sesuai dengan harapannya. Kadang aku selalu bilang gini, ya memang penghasilannya belum besar, kita kan belum siapa-siapa. Aku selalu bilang gitu. Kita belum setahun itu baru mulai. Iya, tapi kadang-kadang ekspektasinya mungkin tinggi ya. Jadi berharap kita udah record label, manajemen segala macam, Pak Abu Rizal Bakri udah keren banget, semua masuk TV segala macam. Otomatis apa? Penghasilan besar gitu kan. Atau terkenalnya luar biasa. Aku rasa itu ekspektasi yang bikin mereka itu kayaknya lelah untuk menunggu. Akhirnya bubar juga, aku bubarin lagi gitu. Jadi aku bilang aku vakumkan. Jadi Putra Brothers sebenarnya nggak bubar, divakumkan karena juga nggak fokus lagi. So what make you tetap masih bergerilya gini? I love music. I try to, aku pernah mau tinggalin gitu, karena capek ya dengan people. But then somehow ya setiap kali lihat panggung gitu ya, kita lihat panggung kangen ya. Ya kok kayaknya enak banget ya, lihat mikrofon gitu, pengen nyanyi gitu. Lihat gitar, pengen main gitar, pengen bikin lagu, pengen apa gitu. Nah, terus somehow selalu ketemu karena namanya Tuhan Maha Baik, aku bilang. Aku ketemu sama produser Pak Budi. Jadi aku bantuin beliau. Oh, dari ini ya. Dari ProSound. Kebetulan vokalisnya hengkang. Jadi mereka sudah recording, vokalisnya hengkang atau kenapa? I don't know, ask why. Ini biasa di musik begini atau I don't know. Somehow aku ketemuin kayak gini, aku juga bingung. Kayak backup ya. Aku berasa kayak backup, tapi aku grateful karena bisa ketemu sama Pak Budi, bisa ketemu Om Josi Pratama. Akhirnya aku bantuin selesaiin albumnya dan kita rilis itu albumnya. Album itu belum solo waktu itu, masih duo. Oh, masih duo. Karena memang konsep dasarnya adalah duo. Jadi sama cewek, sama penyanyi almarhum, tapi sudah almarhum. Iya, penyanyi ceweknya. Waktu COVID. Waktu COVID iya. Ya. Tiba-tiba kita juga kaget. Kita juga abis selesai album, promo sebentar, terus COVID, terus meninggal. Kena COVID dia. Iya, kena COVID. And then stop there. Oh, stop lagi. Oh, ini kayaknya lucu juga nih. Lucu. Kisah really weird. Kisah yang aneh. But I never stop. Berarti COVID stop. Jadi kalau kita hitung dari awal kamu bikin itu 20 tahun ya. Yeah. The first time berapa lama tuh bertahan? Setahun. Setahun. Nah, setahun. Berarti that was 19 years ago. Kemudian ketemu Brothersku lagi, bikin lagi. Setahun lagi. Oh, setahun lagi. Setahun juga. It's so short ya. So short. It is so short. How come? I don't know. Nggak gampang ternyata bikin band atau. I see some people they do it best, but aku nggak di situ. Iya, somehow. I think problemnya adalah aku sih. So like kalau menurutku sih, aku percaya karena terakhir ini aku memulai segala sesuatu sendiri sekarang. I start to believe that you're the problem. That I am the problem. In terms of apa tuh? In terms of belief in tidak mempercaya pada diri sendiri, lebih percaya pada orang lain. Selalu mau taruhnya di samping. If I want to do something, I always put trust in somebody. I see. I think that is my problem, and I think it's true. Itu masalahku kayaknya. Iya. Over the year kayak gitu. Iya. Aku punya mimpi nih, tapi aku nggak berani untuk melakukannya, melangkah sendiri gitu. Jadi mimpinya dikasih ke orang? Iya, selalu percaya sama sini gitu. Somehow itu mimpiku, bukan mimpi mereka gitu. That is exactly true. Sure. Nah, somehow dari habis Pak Budi itu cukup mengajarkan banyak hal tentang musik industri. Beliau itu produser sekaligus mentorku, aku bilang sih.
ya. Jadi beliau banyak mengajarkanku tentang bisnis ini tuh seperti ini, bisnis musik itu sebenarnya menyenangkan, bisnis musik itu sebenarnya berkah. Kamu tuh jangan melihat segala sesuatu itu hanya dinilai dari uang saja. Uang itu akan datang. Yang penting kamu punya karya, kamu harus tetap konsisten. Itu Pak Budi, beliau luar biasa sekali. Oh, pernah main? Ada tapinya nggak terakhirnya? Nggak ada. Jadi itu semua dia punya. Karena Pak Budi beliau udah tua ya, jadi dia juga sudah nggak begitu aktif lah ya. Akhirnya aku banyak kenal sama Anton Obama, kayak pencipta lagunya tuh, lagu Sayang, Via Valen. Banyak dikenalin, banyak ketemu sama mereka. They giving me something yang kayaknya aku mesti mulai buat sendiri. Iya benar. Yes. Dan itu startingnya itu dari COVID. So you never maksudnya menyanyikan lagunya orang atau aku, pernah sebelumnya masih. Tapi setelah pas cut off-nya yang COVID itu udah when you believe yourself kali ya. I believe myself. I create my own song. Bukan itu masalahnya. Kalau lagu aku selalu percaya dengan laguku gitu. Tapi aku suka menggantungkan hidupku dengan orang lain. Itu kalau menurutku ya lucu banget itu. Itu kayaknya afraid ya. Kayaknya kalau makanya orang pada kabur semua. Yeah. Takut digandolin terus. Mungkin. Could be. Atau dia berasa kayaknya kok jadi gue. Beban gue ya gitu. Could be, right? Lu maunya gitu kok jadi gue yang could be makanya. Jadi akhirnya ya berani untuk menyalahkan diri sendiri, belajar. Aku start di COVID itu udah tiba-tiba itu COVID lagi musik lagi mati ya. Lagi udah nggak ada mana gitu kan. Sini aja tutup. Nih, kita tiba-tiba aku cuman ada omku, dia juga di entertain juga. Jadi dia sekarang lagi di emotion yes. Jadi dia bilang waktu itu belum emotion. Waktu itu dia bilang, "Ayolah, Om lagi bingung nih," katanya. Lagi nggak tahu mau ngapain COVID. Aku bisa nyanyi kan? Bisa bikin lagu, bisa. Ayo bikinin Om ini ya lagu. YouTube channel. At that time I was thinking about money or anything. Just okay lah. Saya juga nggak ngapa-ngapain ya. Ayolah kita produksi loh. Aku mulai nulis lagu, balik nulis lagu lagi, produksi lagi, rekaman lagi, bikin video yang ala kadarnya bikin, upload di tempat dia. Iya. Tapi nggak di-record dan upload ke DSP, hanya YouTube aja. Oh, DSP, masuk DSP. Beliau masukin ke DSP juga. Gitu. Ya. Dengan ala kadarnya lah. Iya. Ya waktu itu mah. Ala kadarnya kita masuk. And then somehow it got like good gitu. Maksudnya ada respon yang aku belum pernah gitu dapat viewer dari 3.000 orang gitu, belum pernah gitu. Dan I got good and then I got to love it. Nah, mulai mencintai dengan kayaknya enak ya solo ya. Karena aku mengerjakan semua sendiri kan. Termasuk recording. Recording sama temenku. Oh iya. Tapi aku banyak kan kerja sendiri. Kalau zaman COVID itu kan ada yang akhirnya mereka mempunyai studio di rumah dia untuk recording. Aku cuma melakukan konsep awal di rumah, habis itu bawa ke studio recording gitu. Nah dari situ bantuin omku. Harus ada satu hari iseng, pengen cover lagu Bon Jovi yang mana tuh? Single pertamanya dia Runaway. Runaway. And I cover it in the very my own style. Somehow berapa juta? Dia ada enggak berapa juta sebenarnya, cuma berapa ratus doang, enggak ini. But then there's somebody that they put a comment there. Ada yang tinggalin komen di situ. Mendingan kamu daftar deh katanya di sessionlive.com. Biasanya aku nggak mau lakukan itu. Aku daftar. And then aku cek sessionlive.com ini apa gitu. Ternyata itu platform international streaming yang di-held sama Amerika. Dan all singer di situ atau band? All soloist. Ada yang band gitu. Jadi aku daftar, mereka reply, they audition me. Jadi ya mereka audisi aku, jadilah aku salah satu streamer di situ, bernyanyi dari rumah. Jadi mereka ada jadwal seperti TV gitu ada aplikasinya. Ada aplikasi. Itu melalui aplikasi ya. Banyak dapat uangnya juga, dia kasih kita ada sawerannya segala macam. At that time I still covering dan masih ya sambil itu aku mulai belajar bahwa ternyata memang harus memulai segala sesuatu itu sendiri. Dan
when did you find when did you find bahwa harus melakukan segala sesuatunya sendiri, dan it's actually the two bands yang di create itu it's me the problem gitu. When you find out itu that COVID year. Oh, saat COVID itu merenung tuh ya? Merenung itu. Sebelumnya kayaknya rasanya kok saya gagal terus ya. Tapi sebenarnya kalau dihitung gagal baru 2 kali. Iya sih. Nggak pakai terus-terusan, masih muda juga anyway. I mean, it's give up too easily. Jadi, so I decide this is my problem. Problemku adalah aku. Jadi aku harus memulai sendiri. Nanti akan ada. Aku berdoa sama Tuhan waktu itu. Tuhan, jika aku harus kembali lagi ke musik, maka aku minta orang-orang yang percaya dengan mimpiku. Orang-orang yang akan selalu menjagaku di jalanku. Semoga aku bermusik ini bisa selalu berkah buat aku, keluargaku, dan buat orang-orang yang dengar. Bisa yakin ya? Yes, somehow yakin bahwa ini my own fault gitu. Yes. Terus kemudian the time untuk bangkit kembali jarang loh. Orang yang bisa mengakui dan melihat di cermin dan melihat orang yang di cermin ini adalah the problem gitu, jarang. I think when itu terjadi karena pada saat aku mulai mendengarkan kata hatiku ya. Biasanya kebanyakan dulu ignoring my heart. Our heart is, hati kita itu sebenarnya selalu membicarakan sesuatu biasanya. Right? The right thing. Betul. Dan aku terbiasa untuk mengignore itu. Dan sekarang aku tidak ignore lagi. Jadi karena you want to make everybody happy. Yes. Biasanya begitu. Cannot make everybody happy, right? We can only make ourselves happy. That's it. Dan aku banyak belajar dari orang-orang yang sukses. Ternyata orang-orang sukses mengalami hal-hal yang sama. They have to change from inside. Dan dari situlah jadi bekalku. Berani mengakui kesalahan, berani mengambil langkah, dan ternyata dari COVID itu, dari live streaming platform international, somehow I got back. Dari setelah COVID, mulai itu teman-temanku mulai cariku nyanyi lagi. I start from zero again. So I start from cafe, bar, singing. I don't care. Solo dengan your guitar? Solo dengan my guitar. And then, gitu? Yeah, we start with only 2 people. Itu waktu itu diajak temen, jadi kita cuma 2 gitar. 2 gitar nyanyi. Mau di mana aja yang penting nyanyi. Budgetnya segini, nggak apa-apa. Oh, that's a good start. I don't care. I just wanna sing. I wanna make people happy. So when like people hear my voice or me singing, they sing with me. Itu yang aku pengen sampaikan, karena ini gift yang menurutku dikasih sama Tuhan. Aku bisa nyanyi. Sayang sekali kalau aku tidak membawa berkah buat orang. Dari situ mulai, dari bar, cafe, sampai today akhirnya rekaman terus kan. Jadi aku mulai rekaman. But how did you find dari bar ke bar, cafe to cafe? I mean, temen. You have teman ke teman. God. It's not the manager, it's not the you don't have it. Oh, my only have is only God. Cuma Allah aja, Tuhan aja. Dia yang mesti didengar. Cuma Tuhan, percaya sama Tuhan. Beneran. Jadi aku belajar gini aja. Kalau mau doalah yang benar, spesifik. Have to be specific. Jangan banyak macam ya. Jangan banyak macam. Habis kamu doa, kamu berserah. Jadi maksudnya berserah bukan nggak ngapa-ngapain. Whatever the first thing that is coming in your heart, as long as good, you do it. Kalau itu jelek, tinggalkan. Nggak ada pakai A, B, C, D, E. Ketemu orang baik, appreciate. Ketemu orang jahat, tinggalkan. Nggak ada lagi yang enak nggak enak, itu nggak ada lagi. Jadi nggak ada kata give up lah ya. Nggak ada kata give up. Pokoknya jatuh, berdiri lagi, berdiri lagi. Yes. So somehow the world is so beautiful. Itu yang aku. Once you realize that itu ya. Itu dia. COVID is. So COVID is kind of blessing. A blessing ya. For my soul. This is the first time when people saying that COVID is a blessing. It is a curse for the world ya. Iya, majority kan bilangnya, you know. Benar. Itu is hard time. Tapi kalau kita lihat, toh kita survive. I think so, yes. Yes, we did survive. It's the same with me. Betul. Survive. That's the time when maybe when God give you a break, a long break. Yes. Then see what happen. See that kita betapa lemahnya kita ini. Sebenarnya kalau aku lihat ya, betapa kita ini lemah sekali. Aku sebelumnya itu sangat logic man.
logika, baca buku, nonton video segala macam. They're talking about work, kalkulasi segala macam, saving and everything, blah blah blah, strategy. Iya betul. But betul. if you don't put it in the God ways, nggak taruh di jalan Tuhan, nggak ada. Somehow dia hilang gitu saja. Itu aku rasa. I'm still learning ya. That's amazing, you know. Nggak, maksudnya gini. Ya, COVID itu memang memang waktu dimana selalu ada two side of the coin. Iya. Ya, when people thinking about negativity terus-terusan akan menjadi negatif. But when you think bahwa this is the time yang memang kita mesti slow down, calm down, atau disuruh dunia itu disuruh stop, then you think positive. Have to. There's something yang akan terjadi dalam kehidupan dunia ini ya, bukan kita aja tapi dunia ini kan. Agree. Seperti itu kan. Iya. Nah, aku setuju. Iya benar ya. Setuju. Aku benar setuju. Ya. Aku setuju. Tapi enggak. That is what happened personally with me also the same. Oh, same thing. Yeah. The same thing. Yeah, gitu. Ya itu when you want to make everybody happy, you're not yourself. True. You're not yourself. True. Gitu. Jadi akhirnya memang dengan di mana-mana sekarang apalagi ada TikTok kan yang bilang love is not fair, kemudian you cannot make everybody happy. And that's true. Jadi it's better you do it from your internal. Yes, we gotta be happy first. Ya, baru dan kita bisa spread happiness. Karena happiness itu dia contagious. Ya, gak bisa bohong energi. Gak bisa. Jadi sekarang kamu solo karir terus masih tetap solo karir. Masih terus dan akan terus solo karir. Enggak, itu teman-teman yang akhirnya berdatangan itu meminta semuanya, untuk bikin band atau itu teman-teman yang dulu? Enggak, jadi ada yang mulai dari teman-teman dulu dan akhirnya ketemu teman-teman baru sekarang. Oke. Nah, yang dulu pemain band yang dibubarkan itu tetap masih berhubungan atau? Masih ada. Tapi udah enggak mau ini lagi, akunya udah enggak bareng aja. Apa yang mereka kerjakan? They're still doing music. Oh, they're still doing music. Bukannya kerja di kantoran atau apa? Ada juga yang ada yang dagang, ada yang melakukan dagang juga ada. Gitu. Tapi musik mereka masih melakukan musik, tapi yang enggak seserius aku. I take it very serious. Apakah itu menjadi main income mereka? Sepertinya ya. Music itu? Iya, sepertinya. Tapi kayaknya aku lihatnya aneh juga ya. Sama. Itu dia. You know, iya. Bener gak? That's what happened to me before. Makanya aku bilang setengah-setengah. Nggak believe. The problem is me. Itu. And you believe that music is my life. I believe that. Karena nggak bisa lari. Aku coba lari. Coba berhenti. Cannot. So, your music itu lebih ke arah mana? Genrenya atau lebih? Musikku lebih kalau dikategorikan sekarang orang bilangnya pop rock ya. Pop dan rock gitu. Pop rock. Walaupun aku sendiri sebenarnya tidak membatasi. Kalau aku suka musik selama itu enak, bisa dinyanyiin. Whatever genre is, I love as long as I can hear, I can enjoy it. Itu good music for me. Tapi orang lebih kalau orang lebih mengkategorikan aku jadi pop rock. Berarti memang benar. Kemungkinan maybe my voice is serak-serak dibilang rock gitu ya. Tapi nggak harus juga ya sebenarnya. Apakah rock harus serak-serak gitu? Tapi laguku kayaknya nggak ngepop gitu kan. Laguku agak ngepop itu, nggak yang dibilang sampai distorsi sampai teriak-teriak juga enggak. Enggak ya. Tapi jadi udah berapa album yang sekarang ini aku total itu single yang udah aku rilis tuh hampir 28. Banyak juga 28, yes. Produktif banget. Itu sebelum itu dari COVID sampai sekarang. Dari COVID sampai sekarang itu is 4 years loh. Yes, it is. I'm trying to make 28. Banyak. Yeah, I'm trying to keep doing it. Dan that 28 is penciptanya diri sendiri. Aku sendiri, ya. Diri sendiri, nggak pernah ambil dari pencipta lain atau ada satu di terakhir ada satu. Ada ya? Ada ya. Dari temanku Mas Nomo. Ada nggak yang pencipta kejar-kejar kamu untuk nyanyi lagu gue dong? Suara lu tuh cocok dengan. Belum. Semoga aja di sini ya. I'm looking for. Sebenarnya aku juga pengen bekerja sama dengan produser yang hebat, terus komposer yang hebat. I wanna have that. But it doesn't mean that maksud dengan itu tuh bisa juga sebagai satu batu loncatan ya. Tapi
nggak menjamin loh ya. Nggak menjamin, bukan itu. Wanna go for ini ya, apa ya? Aku kalau aku ngomong kayak gini tuh gini, karena orang yang sudah berada di kategori hebat, itu pasti energinya hebat. I like to be surrounded by those people. Masalah mau berhasil nggak berhasil, itu sudah Tuhan punya ketok palu. Ya, tapi surrounded by orang-orang hebat akan bikin aku belajar. Oke. Jadi selama ini karena sendiri, tapi pernah dong main-main sama aku mulai ketemu, aku udah ketemu sama Om Obi Mesa. Iya. Somehow perjalanan gue itu ketemu sama Mbak Dian Piscesa. I can meet Mbak Miriam Bellina. And we are good friend right now with Mbak Miriam Bellina. Somehow I'm just a guy who's playing a cafe to cafe, event to event. And those big star kita ketemu itu, they're very kind to me. Iya. Mereka baik sekali. Senior kita ya. Senior ini. Senior kita tuh. Senior kali itu. Senior kamu. Somehow orang ini memang orang-orang hebat. Memang. Makanya aku belum profile ya mereka semua humble ya. Yes. Orang-orang tenar dulu. Orang-orang tenar dulu yang dengan kualitas yang luar biasa, and yet they are like this. And then you can see the energy in it, it's just big. Saya jangan sombong ya? Saya. Tidak ada apa-apa saya ini. Jauh saya ini. Sebentar, kamu punya logat itu. Saya udah dikasih tau sih, tapi kamu logat itu ada Kalimantan. Iya, aku Kalimantan. Betul. Lebih kuat Kalimantannya atau apa sih? Kalimantan, Arab, Chinese apa? Iya, aku memang campuran aku ini. Jadi mamaku itu turunan Arab Jawa, papaku itu Arab Jawa. Papaku itu Tionghoa Tulen, Chinese. Yes. Terus Kalimantannya Pontianak. Oh, jadi Chinese dari Pontianak. Terus gimana tuh? Jadi mereka menikah di sana. Lahirlah seorang Harul Poetra. Harul Putra. Yes. Bukan Putra Ben ya? Bukan. Terus anaknya laki 5 yang satu ini. perempuan. Oh, satu perempuan. Ada 6. Oh, that's iya, karena ada ininya. Ada aksennya ya? Aksennya. How you know? Iya, kok bisa tahu ya? Amazing ya? Ya, kan nah ini yang susah. Tapi hebat loh. Masih cerita. Saya kan aktif di gereja. Saya itu pengurus pusat. Jadi saya keliling-keliling gitu dan banyak kan ke daerah-daerah. So how you manage antara, tapi lucu juga ya. Jawa Arab. Jawa Arab temu Chinese. Tulen. Chinese Tulen tuh Pontianak ya. Pontianak. Berarti kalau di sana bilangnya apa ya? Kalau Pontianak? Teochew ya. Bener ketemunya tapi di Pontianak. I see. Okay. So that is Indonesia. Yes, that is Indonesia. Indonesia is in me. That is Indonesia. Yes. Iya kan? Got to learn a lot. Karena lahir di dua dunia. Aku rasis. Nah, aku dulu waktu masih muda gitu, di grupnya Chinese dibilangnya bukan Chinese, di grupnya pribumi dibilang bukan pribumi. So I got to learn to respect each other. How? By seeing that semua orang itu sebenarnya baik. Karena perspektif satu orang, misalkan mereka melakukan hal yang buruk, misalkan dia certain race, misalkan dia melakukan hal buruk, yang kena semuanya. Yang judgment gara-gara orang ini, oh India yang jelek, oh si ini pribumi ini jelek, oh si Chinese ini jelek, oh agama ini jelek, sebenarnya bukan, karena ada satu orang, oknum saja, karena semua orang basically for me, yang aku lihat dari dunia yang kulihat, dua-duanya baik, dua-duanya punya quality, I get to learn for that. Ya, of course lah. Kayak kita ngomongin ras Tionghoa, Chinese, they are very consistent, very tekun, rajin, jujur, banyak kan jujur, dan mereka benar-benar tidak malu untuk starting from pergi ke pasar jual sayur atau apapun. Mereka yang aku tanya, kamu gak malu? Kalau nggak makan? Daripada saya begini nih, malu nih kalau saya begini. Iya benar. Teach me something. Atau malu kalau saya nipu orang.
That's I learned from them. Kalau dari sisi pribumi, bagaimana mereka silaturahimnya, tata keramanya, baik hatinya, toleransinya, jiwa memberinya, itu dari pribumi aku belajar banyak gitu. How they treat each other, bagaimana kompaknya pribumi. Pribumi itu sangat kompak sekali kalau aku bilang. Dibandingkan kita rasain itu. More individual for me. Kalau Chinese, I think so, from my perspective. From your perspective. I ask you as a you gitu ya, bukan orang lain loh ya. Orang lain. Ingat-ingat ya. Iya benar. Oh gitu. Sulit sekali untuk mempersatukan mereka itu karena penuh kalkulasi kalau menurutku. Oh semuanya dikit-dikit cuan ya? Could be right? Or enggak, could be. Enggak ini. Tapi nggak salahin mereka kan? Nggak salahin mereka. Tapi kalau kita ngomongin bangsa lain ya, Jawa atau Melayu lah, kita ngomong di Pontianak Melayu ya. Mereka punya persatuan itu luar biasa, persaudaraan itu luar biasa. Dalam hal apa mereka punya? Dalam hal kekeluargaan, helping each other, they have that. Berarti Indonesia memberikan kalimat gotong royong itu betul-betul ya? Benar, kita itu memang gotong royong. Indonesia itu memang gotong royong. Ramah tamah, toleransi, gotong royong. Indonesia. Ya, unity. And I love Indonesia. Unity in diversity Sangat itu beruntung memang ada. bisa lahir Kita di Indonesia. di Indonesia ya. Yes. Tapi kamu bagus tuh. Satu dalam hal kekompakan, yang satunya lagi dalam hal believing in yourself karena itu kan terlalu individual ya. Yeah. Tapi kan ini kan kalau di-combine kan is becoming satu yang sebagai satu contoh di masyarakat yang sangat baik banget. Amin. Loh, amin. Iya kan? Iya dong, karena begitu. Hopefully. Takut juga ya. Karena nggak tahu. Sometimes I still don't know. Gitu. Am I doing right thing or not? You don't have to ask. Tapi as long as you do good things, that is a good things gitu kan. Kan nggak usah ditanya. Kalau karena gini, balik lagi kalau kita bertanya, am I doing a good things or not? Pasti yang anti kita pasti bilangnya you're not doing good things. There's always a person. There's always the person yang kayak gitu, ya toh. Nah kalau misalnya kita sendiri, ya you have to be confident yourself. Sama seperti kamu, you find it this is about me. Yes, it is about me. Ya kan, it is about me kan. You got me. Betul. Right? Ya betul. Gitu. Itu selfishnya aku, egonya aku itu. Sebenarnya menemukan hal tersebut is about me dan juga sadar it's about me juga, itu kan yang membuat kamu survive until now. True. Ya kan? Benar sekali, setuju. Kalau karena jarang yang orang bisa mengakui, baik itu baiknya sih mungkin gampang diakui orang. Ya, tapi mengakui diri sendiri bahwa gue baik banget loh, begini-begini itu gampang banget ya, semua orang can do that. Tapi by the time you really koreksi diri sendiri bahwa this is me, I made a mistake, the trouble is on me gitu kan, itu kan gak banyak orang yang bisa ngomong begitu. Yes, I'm lucky. I think I'm lucky. No, I think because of your two combination. Could be. Not ya, kalau luck ya sometimes. After this you got pencipta yang wow, recording, okay, dan blown up. Langsung di mana-mana muka kamu dan lagu kamu. That is maybe lucky. Tapi kalau ya kan kita nggak pernah tahu. Tapi kalau ini kan sesuatu yang udah in yourself, circulate in your blood sebenarnya. Hopefully. Bukan 2 loh, 4 ya. Berapa ya? 3 ya? 3. Iya, 3. Iya, Jawa, Arab, Chinese. Jawa mana? Jawa Solo. Jawa Solo. Itu keraton dong. Keraton ya. Itu beneran. Betul. Ada turunan. Maksudnya nenekku itu adalah ratu terakhir di Pontianak. Kakekku adalah Raja Sultan Pontianak. Benar itu. Berat banget ya. It's true. My mom is the princess. Oh ya? Ya. Oh ya. Kita dari mamaku itu keluarga Al-Qadri. Al-Qadri, ya. Nama keraton kita itu wait, ini di mana? Di Pontianak? Di Pontianak. Iya, Al-Qadri. Jadi nenekku kan dia dari Paku Alaman ya, dari Solo. Jadi nenekmu dia dari ikut Paku Alaman? Iya, betul. Paku Alaman berapa? Aku nggak tahu detailnya, karena belum pernah detailnya, nggak pernah tahu. Karena nenekku juga meninggalnya muda sekali ya.
Aku lahir baru setahun dia udah meninggal. Ya, jadi nggak sempat belum sempat juga nanya detail soal sama mamaku. Yeah. So terjun di musik nggak menjadi satu permasalahan no problem ya, karena my mom, my dad dia suka ya. Aku justru dikenalkan musik dari mereka. Mereka suka paksa aku nyanyi waktu kecil. Ada tamu datang, aku dipanggil di rumah adek, dek, karena anak nomor 2. Jadi semua dek, maju dek, nyanyi dek, nyanyi. And I was like, okay, dari takut sampai suka. And so I love it. Nah, terus kemudian setuju dengan your life is music gitu loh. Setuju dengan itu kan, orang tua kan bisa kan khawatir ya, karena musik nggak ada garansi katanya nih ya. Kalau kamu terjun di musik itu nggak ada garansi bahwa you can make better life atau you income-nya bisa tetap atau enggak gitu. Betul sekali. Tapi mana ada yang garansi? Don't have. If you ask them back right now, aku tanya balik, bagian mana yang ada garansi? Area mana, profesi mana ada garansi? You don't have. It's about what you do make you happy. Berkah. Seorang yang dilahirkan bermusik harus bermusik.